Selamat pagi, pemirsa Bon Surgawi. Pagi yang indah untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan firman-Mu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami untuk kami dapat mendengar, memahami, dan juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Tapi saya akan fokus ke ayat 19 yang berbunyi seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, suatu hari saya merenungkan tentang dua kata. Dua kata itu yaitu cepat dan lambat. Mana yang lebih baik? Apakah lebih baik cepat atau lebih baik lambat? Tapi kita pada saat ini akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita lihat, kita baca apa sih yang Tuhan berikan kepada kita melalui ayat yang barusan kita baca. Ayat ini menegaskan supaya kita harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Apa maksudnya? Maksudnya jangan terlalu cepat menjawab. Jangan perlu terlalu cepat menanggapi pernyataan atau pertanyaan seseorang. Karena tidak semua hal itu harus dijawab atau ditanggapi. Contohnya, suatu saat suami, istri, anak, bahkan teman kita sedang curhat, maka kita harus cepat mendengar. Maksudnya banyak untuk mendengar. Jangan sampai ia baru curhat satu kalimat, kita cepat-cepat menjawab. Dan lebih banyak menjawabnya daripada mendengarnya. Dan akhirnya orang itu tidak jadi curhat. Padahal ia sedang butuh untuk didengarkan. Didengarkan kebingungannya, didengarkan kepedihannya, didengarkan kekhawatirannya, dan didengarkan akan setiap kemarahannya. Dengarkan saja, jangan dipotong. Apalagi diberi ceramah panjang lebar dengan segala jawaban yang malah membuat mereka lebih tertekan. Banyak orang butuh didengarkan, karena didengarkan itu melegakan hati. Saudara, menarik jika kita memperhatikan kisah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap di dalam kitab Markus 7 ayat 31 sampai 37. Diceritakan saat Yesus berjalan menuju Danau Galilea, ada seorang datang menghampiri Yesus sambil membawa orang yang tuli dan gagap. Orang itu mohon-mohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan temannya itu, teman yang tuli dan gagap itu. Lalu Yesus menarik orang itu dari keramaian. Ketika di tempat yang sepi, Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinganya. Terlebih dahulu sebelum ia menyentuh lidahnya. Dengan kuasanya Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan dia dapat mendengar. Dan seketika itu juga ia dapat berkata-kata. Perhatikan, orang gagap dan tuli itu bisa berkata-kata karena ia dapat mendengar terlebih dahulu. Nah, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita berkata-kata, kita harus belajar mendengarkan terlebih dahulu. Dari ayat emas kita pada saat ini, kita juga belajar selain berlambat berkata-kata, kita juga harus berlambat untuk marah. Jangan cepat naik darah. Ingat, kita bukan bensin yang sedikit langsung disulut, langsung merah menyala.
Kalau kita bicara tentang lidah, lidah sapi kalau dimasak dan diolah dengan baik dan benar, itu akan menjadi makanan yang nikmat. Kue lidah kucing juga enak rasanya. Tanaman lidah buaya juga enak dijadikan minuman. Bahkan lendirnya bagus sekali untuk pertumbuhan rambut. Tanaman lidah mertua itu merupakan tanaman yang merupakan sebagai antiseptik yang membunuh bakteri. Semua lidah-lidah yang disebutkan tadi ada gunanya. Hanya lidah manusia saja yang mengerikan jika salah untuk digunakan. Alkitab berkata, lidah itu bagaikan api, buas dapat membinasakan. Tertera di dalam Yakobus 3 ayat 5b sampai 6. Lidah itu bisa lebih cepat bergerak daripada otak. Banyak orang sering bicara tanpa berpikir. Ceplas-ceplos, asal ngomong, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Lihat foto orang makan, langsung komen, makan melulu. Lihat foto orang pakai tas baru, langsung sinis, KW aja pamer. Lihat orang punya pacar, langsung nyinyir, pakai pelet tuh. Lihat orang di rumah saja, tapi banyak uangnya, langsung menuduh, pasti dia piara tuyul. Aduh, jangan sampai orang Kristen, tapi lidahnya hanya ada guncingan dan juga sindiran atau cemoohan seperti itu. Dan biasanya apabila komentar-komentar itu sampai di telinga, banyak orang yang langsung naik darah. Seperti bensin yang disiram sama api. Tapi dari ayat emas kita hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, lambatlah untuk marah. Jadi saudara, ingat, tidak semua curhatan butuh nasihat. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Cukup buka telinga, belajar banyak mendengarkan. Dan yang terakhir, lambatlah untuk marah. Amin, saudara. Mari kita berusaha bersama-sama untuk hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan.